Acara selanjutnya dialog kebangsaan yang akan dimoderatori oleh Bapak Danang. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merayakan sebuah momen sejarah yang akan terukir, yang akan menjadi sebuah pergerakan atau catatan sejarah di Indonesia bahwa kita cabang Jakarta hari ini akan resmi dideklarasikan. Belum mencapai acara deklarasi tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan lebih dahulu dialog yang akan dipimpin. Ada moderatornya saya, bukan karena saya hitam, tapi karena saya salah kostum. Sebagai manajer acara tidak beritahu saya bahwa dress code-nya mesti pink. Saya agak bagaimana dengan semua pembicara yang kita berikan aplaus hari ini, teman-teman. Kita akan mendengarkan sambutan dari Kiai Muhammad Iman. Tetapi dengan segala hormat, beliau sangat juga ingin baru bahwa sambutan beliau nanti saja. Karena ada yang lebih penting yang akan kita lakukan hari ini, yaitu dialog tentang bagaimana menyikapi situasi faktual saat ini yang teman-teman juga sudah tahu. Kita masih di era pandemi. Ada normalitas baru yang sedang digaung-gaungkan, new normal. Kita tidak boleh lagi kedekatan. Saya nggak boleh lagi selingkuh sama Mas Prik. Kedekatan sama dia itu berbahaya. Apalagi dia tak pakai masker. Wah, atau Bapak Ibu sekalian, sambil teman-teman tetap menjaga jarak dari seluruh Indonesia yang saat ini sedang Zoom kita akan menjalankan dialog dan membahas mengenai pandemi, normalitas baru, dan moralitas. Tapi moralitasnya tidak ada pertanyaan, pakai moralitas sama atau moralitas baru. Karena teman-teman juga tahu, 2 hari terakhir ini, demo-demo masih menyeruak di seluruh Jakarta ini. Saya kurang tahu luar Jakarta ya. Demo-demo yang menolak Omnibus Law, demo-demo yang menolak Cipta Kerja. Bagaimana sikap kita sebagai kita, Karapatan Indonesia tanah air, menyikapi situasi pandemi itu, menyikapi situasi itu, dan bagaimana sudut pandang kita memberikan masukan kepada pemerintah dan kepada masyarakat agar menyikapi dengan arif situasi polemik demo ini yang kemungkinan besar juga ada tumpangan politiknya, ada kepentingan politik yang tumpangan itu. Sementara kita berada di dalam emergency situation, kita berada dalam situasi pandemi yang oleh undang-undang kesehatan ini adalah bagian yang harus mengusahakan. Jadi apapun aktivitas harus mengacu pada protokol kesehatan. Nah, demo gimana? Mereka berdesak-desakan, mereka tidak pakai masker, mereka saling bersentuhan. Untuk itu teman-teman sekalian, saya akan mengajak yang paling senior di kita, luar biasa kita, Kiai Haji Muhammad Imanul Haq. Politisi muda yang bersinar, yang luar biasa, yang bisa membahas apapun, termasuk urusan telepon itu halal atau haram. Sekarang beliau akan kita minta untuk berbicara tentang pandemi dan new normal. Macam mana new normal di era pandemi? Nah, ya. Di samping Pak Kiai Mamat, nanti akan ada sang mas kita yang memang kita hadirkan seorang pengusaha sukses di Indonesia yang kebetulan terlahir tidak seperti dan tidak mirip sama sekali dengan Kiai Mamat. Tolong Mas Remano, kita berikan pandangnya bagaimana dari segi usaha, dari segi kebetulan dia sudah datang dari kelompok golongan saudara kita yang minoritas. Bagaimana sudut pandang beliau, khawatiran beliau melihat situasi. Dan di sebelah kiri kayak Mama ada tokoh pengusaha juga. Nah, tapi ini kebetulan datang dari kalangan mayoritas. Bagaimana sudut pandang beliau? Kita berikan aplaus dulu pada Mas Rizky. Dengan hampir beberapa jenis usaha, tapi nanti biar usahanya banyak. Benar juga ya. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Pertama kita akan mendengarkan kira-kira bagaimana tanggapan Imam deklarasi kita dengan situasi politik dan pandemi saat ini. Dan sekaligus beliau adalah salah satu anggota DPR di Komisi 8 yang sangat concern dengan urusan-urusan sosial. Karena itu kita akan mendengar waktu dan tempat kita berikan kepada Imam. Kita berikan aplaus. Keri, waktu untuk Keri, dua lagi dari sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih ya Mas Dana. Beliau itu di IK jadi Menko, Menteri Koordinasi Bidang Haji, di mana seluruh isu-isu Indonesia itu di tangan beliau. Misalnya ada 10 isu besar yang terkait bila jiwa, bila bangsa, kita lalu cryptocurrency, mitigasi bencana dan lain sebagainya. Jadi ahlinya beliau untuk mengkritik kita bagaimana Indonesia ke depan. Terutama untuk Mas Dani. Deklarasi Jakarta berbeda dengan deklarasi daerah di Medan, di Banten, di Jogja, di Cirebon, kemarin di mana Pontianak dan sebagainya. Dan tentu itu tidak lepas dari tangan DPP pusat. Di sini ada Ibu Camelia Madreta. Nah, jadi yang menurut saya Jakarta itu lebih. Saya mau perkenalkan para ini aja, kabinet saya. Nah, kalau itu Menko, ini Menteri Revolusi Mental dan dan Pembangunan Kebudayaan Pak Alfano. Dan beliau keliling seluruh Indonesia juga untuk bicara tentang pentingnya punya perspektif optimis ke depan. Dan untuk Jakarta ada Kamahik. Kamahik itu Ketua Majelis Hikmah. Jadi Jakarta saya ucapkan selamat sebelum deklarasi. Kamahiknya beliau ada 17 orang. Jadi hebatnya kita itu pakai peraturan Indonesia 17 Agustus, 17 Kamahik. Lalu ada ketua kebijakan Mas Eko, ada sekretaris, ada Bu Bendahara juga Bu Ida, dan ada Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilannya dipimpin oleh Ustadz Rijal. Bapak-Ibu sekalian, 5 menit ke depan saya ingin menjelaskan tentang tema besar. Dikenalin Pak Mahik, Ketua Majelis Hikmah bagian Kepasukan. Nah, jadi Mas Dana, tema besar dari kerapatan ini adalah normalitas baru membutuhkan moralitas. Jadi mau tidak mau kita memang mengikuti normalitas yang baru, kenormalan baru. Dulu orang mengkritik perempuan pakai cadar, sekarang laki-laki perempuan pakai cadar. Mau tidak mau. Dulu orang kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Sekarang kalau bersin orang lari karena dia tak kuat. Dulu berkumpul kita kuat, bersatu kita teguh. Hari ini berkumpul kita menjaga. Nah, itulah yang disebut dengan normalitas baru. Dan mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Normalitas baru itu. Tidak boleh, saya sampai bikin lagu khusus pakai bahasa Sunda. Tentang dulu yang harus kuat itu iman, sekarang itu. Dulu saya oleh Mas Rizky ini orang yang paling peduli terhadap penampilan saya kalau mau di TV mau apa. Hampir seluruh baju saya termasuk sapu tangan itu beliau yang nyiapin. Jadi kalau dulu saya sering tanya, Kiai Maman parfumnya apa? Pak Ketua, rapatnya nanti. Pak, dulu saya sering tanya, parfumnya kok nggak dibawa? Hari ini dia nggak pernah nanya parfum. Kiai Maman, disinfektannya ada nggak? Hand sanitizer-nya ada nggak? Nggak ditanya parfum, ya. Nah itulah normalitas. Nah banyak orang yang mencoba untuk melawan normalitas itu. Misalnya saya datang ke masjid, dia bilang kemarin saya datang di Banten, masjidnya itu tidak mau ada jarak karena Rasulullah menyuruh kita sawu sufakum ba'ina suku ada sekolah ini saya harus pakai bahasa Arab dan hadis supaya kelihatan.
Nah jadi hari ini tiba-tiba berjarak. Bagaimana sabda Nabi di sana? Pada kita disuruh rapat. Ada yang menolak, Allah katanya pandemi ini hanya isu global, hanya cara agar kita menekan vaksin. Ini adalah banyak hal, tapi ternyata yang meninggal dunia banyak. Di DPR itu Pak, yang positif aja udah 41, yang meninggal itu udah 8. Termasuk anggota DPR kemarin fraksi Gerindra dan keadaan sehat. Kalau ada teman saya dari Gerindra. Makanya kalau saya ngerti banget, hampir rapid terus, swab terus. Hidup saya udah berkali-kali. Nah, lalu apa yang disebut moralitas baru? Moralitas baru itu muncul bahwa yang pertama jangan melawan. Sekali lagi, jangan melawan sebuah kondisi di mana seluruh global mengakui bahwa wabah ini adalah jangan lalu kita seenaknya bilang apa? Penyakit mah dari Allah, nanti sembuh juga dari Allah. Nggak bisa. Harus pakai masker. Maskernya harus bagus, antibakteri. Kalau butuh kemudian. Sekalian aja dulu. Nah, lalu kita harus jaga jarak. Jaga jarak. Lalu kita mau tidak mau harus berhadapan dengan banyak hal. Pertanyaannya adalah, moral itu bukan sekedar, kita kan sering bicara moral, hanya bersifat individual, hanya bersifat personal. Moral itu jangan mikir, tadi ada kata-kata menarik dari Mas Pak. Saya itu, Kiai Maman, gak mau datang di sebuah acara, bukan karena saya sombong, tapi saya dalam keadaan dulu, tidak mau nanti perlu saya keluar. Nah, kalimat ini, tanggung jawab personal kita harus mengacu kepada keselamatan. Jadi, nah makanya jangan ada orang yang merasa ibadah itu sendirian. Ibadah itu harus punya dimensi sosial, tanggung jawab sosial. Itu disebut dengan moralitas baru. Kita tidak menolak demo sebagai hak konstitusi dan demokrasi. Yang kita tolak adalah jangan sampai ada kluster COVID ini muncul dari demo-demo. Makanya kita misalnya soal Ciptaker sudah jelas kok. Kalimat kita segera ada. Pemerintah gagal melakukan konsolidasi komunikasi dan mendirikan public opinion. Kenapa? Karena kalau pemerintah berhasil mengkomunikasikan Ciptaker ini dengan baik kepada buruh, kepada pengusaha dan sebagainya, sebenarnya siapa yang tidak mau Indonesia jadi negara? Ada 70% lapangan baru yang mau tidak mau harus diwadahi regulasinya. Sementara kita ada 30% orang yang nanti akan ketinggalan. Nanti kalau kita masuk perbankan itu bilang tidak ada, kita perlu mengapa MOU keuangan datang ke perbankan dan sebagainya. Kita sudah tidak perlu lagi pakai akuntan. Akuntan publik itu hari ini sudah pakai aplikasi. Saya nanti ceramah tidak perlu mendatangi bapak-bapak. Saya ngomong di YouTube dan YouTuber subscribernya udah banyak, udah aja ceramah di sana dan uang datang. Dari 380.000 subscriber yang dimiliki teman saya, 20-30 juta uang sudah masuk ke rekeningnya. Nah, moralitas baru itu memunculkan ide dan gagasan. Makanya di kita misalnya ada yang namanya, dan itu akan dibawa di kongres kita di Bandung. Namanya itu adalah transformasi aci. Aci, bahan aci tepung. Jadi kita lampu, punya 50 hektar Bapak, tanaman singkong. Singkong karet namanya. Tidak enak dimakan tapi dibikin diolah jadi aci. Lalu itu dibikin aci. Acinya ternyata dibuat oleh anak-anak muda di UMKM. Muncul cireng, muncul aci-aci dan sebagainya. Tapi bagaimana itu di packaging yang bagus, di branding yang bagus, dijual dengan jejaring yang bagus, dan dia punya omset ratusan juta bahkan miliar hanya dari transformasi. Seperti itu. Nah, kekuatan moralitas baru ini yang membuat kita hari ini tidak boleh mengeluh. Kita akan menguatkan diri dengan bijar-bijar. Lihat aja Bapak, kafe ini, miliknya Bu Hilda ini, bisa eksis karena memang langsung menyesuaikan diri. Bagaimana caranya? Hilda tiba-tiba membuat kue lapis. Bagaimana supaya menjual? Yang dia jual itu adalah perjuangan berat bikin lapis di YouTube. Di YouTube, bagaimana dia tangannya gosong, berjam-jam, dan dia bilang proses tidak pernah menipu hasil. Dan semua orang menyangka itu. Kalau di Jakarta ada berita yang lain.
saya ketemu bapak di Cina namanya Li Xinji itu usianya masih 28 tahun. Dia ayah ibunya cerai, dia kerja di kota dari mulai kerja apapun sampai jadi penjaga diskotik. Dia gagal, dia pulang kampung dengan nenek kakeknya meninggal. Dia berpikir ngapain? Akhirnya dia mulai masak-masak. Dia beli HP-nya, dia syuting dirinya kayak gitu. Lama-kelamaan bagaimana kalau dia bahan-bahannya dia syuting Pak. Dia tanam mawar dari mulai dia mencangkul sampai mawarnya jadi. Lalu mawar itu jadi 25 masakan ala di situ. Berapa hari ini kekayaan di sini sebagai selebritas YouTube? Anak muda dari desa itu tidak bisa bahasa Inggris, tidak mengerti bahasa politik. Di YouTube-nya tidak ada dia ngomong sedikit pun bisa ngobrol sama dia. Tapi dia memiliki aset kekayaan hari ini 650 miliar. Wow. Nah, moralitas baru itu bagaimana kita terus mengembangkan optimisme, hal yang maju, berjejaring dan sebagainya. Allah sengaja membuat pandemi ini agar kita hari ini sadar bahwa sesungguhnya kita disuruh untuk memakai masker. Dan Allah katakan, tutup mulutmu dari fitnah, tutup mulutmu dari janji bohong, tutup mulutmu dari ngomongkan orang lain. Kenapa kita harus cuci tangan? Cuci tanganmu dari korupsi, cuci tanganmu dari tunjuk-tunjuk orang, hanya menyalahkan orang lain. Termasuk tangan ini dicuci, Mas Rizky, jangan colek istri orang. Kalau di belum, nah gitu. Nah itulah yang ingin saya katakan, Bapak. Nanti kita elaborasi. Karena tiap hari Rabu, Bapak-Bapak boleh masuk ke Zoom meetingnya kita. Dan ini nanti jam 4 dari daerah, dari seluruh daerah Indonesia ini ikuti terus isu-isu besar tentang kerapatan Indonesia tanah air ini. Dan kita berani memberikan masukan pemerintah dan lain sebagainya. Insya Allah Jakarta hari ini akan memberikan bantuan 100 paket bansos terutama untuk Jakarta. Tapi di Cirebon kemarin Bapak deklarasinya tempat sampah, ini di kafe. Lalu ini serius ada modern kata Mas Depan. Deklarasi harus mencerminkan Jakarta adalah menunjukkan kita yang maju, kita yang milenial, kita yang ingin terus menatap masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gereja ini tidak sekedar politisi, tapi motivator juga. Sekali lagi terima kasih. Bagaimana beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak sekedar produk buat seseorang berhasil, tapi proses untuk menghasilkan produk itu ternyata gosong tangan ini sebuah perjalanan gitu. Terima kasih Kiai. Mas Rifano, bagaimana menanggapi hal itu? Dan Anda juga bisnis. Bagaimana Mas Rifano menyikapi situasi saat ini? Kata ucapan Kiai Ma'ruf, apa yang bisa Mas ambil itu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Ini satu yang sangat luar biasa menurut saya. Dan ini kita harus pikirkan bersama-sama. Karena sekarang ini masa pandemi ya. Tidak hanya menyerang bangsa kita saja, tapi ini menyerang seluruh dunia. Dan ini tidak bisa kita hindari. Jadi bukan hanya kita saja yang harus menghindari, tapi seluruh dunia ini menghindarinya. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya secara pribadi, waktu saya merenung, justru saat pandemi saat ini adalah saatnya untuk kita merenung sebagai pribadi. Kita merenung masing-masing dari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk kita bisa mengerti lebih dalam lagi apa yang harus kita lakukan ke depan. Karena saya percaya bahwa setiap manusia itu diciptakan Tuhan itu punya satu tujuan tertentu. Tuhan menciptakan setiap kita itu bukan iseng. Tuhan nggak iseng menciptakan kita.
Tapi Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan punya maksud atas setiap kehidupan kita. Ketika kita menjalani setiap kehidupan kita ini, ya kita harus selalu mendekatkan diri kita ke Tuhan. Kalau kita nggak mendekatkan diri kita ke Tuhan, gimana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan? Menurut hemat saya, karena pandemi ini nggak bisa dihindari, jadi kita harus sekreatif mungkin untuk berbuat sesuatu, baik ketika kita melangkah maupun kita berusaha. Jadi kata kunci yang saya mau tekankan hari ini adalah kreatif. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan itu bisa menciptakan manusia. Tuhan bisa menciptakan seisi dunia. Tuhan bisa menciptakan binatang dan lain-lain yang tidak sama satu dengan yang lain. Bahkan manusia tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Sidik jari ada yang sama satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan itu kreatif. Pikiran Tuhan itu tidak dapat diselami, gitu kan? Saking kreatif. Jadi kita sebagai manusia, kita juga harus kreatif. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ada yang bilang kita nggak boleh terbawa arus. Ada kan yang bilang kita tidak boleh terbawa arus. Kita memang tidak boleh terbawa arus ketika arus itu adalah arus yang negatif. Tapi kalau arus itu arus yang positif, why not? Karena Tuhan itu kreatif, maka itu kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kira-kira kita mesti ngapain? Saya sebagai pengusaha, saya sebagai entrepreneur, bukan dalam arti tidak terdampak dari pandemi ini. Tapi gimana sikap saya untuk saya tidak mengeluh akan pandemi ini? Karena percuma kita mengeluh. Kita mengeluh itu hanya membuat imun kita turun. Pikiran kita jadi selalu negatif. Ketika pikiran kita udah negatif, kita mengeluh apapun yang kita cobai pasti akan negatif. Tapi ketika kita selalu berpikiran positif, kita tahu kita harus lebih maju dan lebih maju dan lebih maju lagi. Maka segala sesuatu yang akan kita cobai itu pasti akan menjadi lebih baik. Dan kita nggak boleh mau. Istri saya sampai hari ini, saya selalu bilang, hobi kamu apa? Oh, hobinya bikin kue. Hobinya minum kopi. Puji Tuhan, akhirnya saya punya tempat kopi juga. Gitu kan. Terus, kenapa? Karena hobi, gitu kan. Terus bikin kue. Akhirnya kita jualan online dan hasilnya cukup lumayan juga, gitu. Lumayan, hasilnya lumayan. Nah, saya mau bilang gini, kita jangan selalu terpaku dengan idealisme kita masing-masing, karena dunia ini semakin hari semakin berkembang, gitu kan. Kenapa dunia ini semakin berkembang? Ya karena yang tadi saya bilang, Tuhan itu kreatif. Menciptakan manusia-manusia yang kreatif. Kita berlomba untuk menciptakan sesuatu kreativitas yang baru di setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak kreatif, ya kita akan diam aja. Bahkan kita akan ditinggal oleh yang lain. Apakah karena pandemi ini kita sekarang ya udahlah, kita diam-diam aja. Ya udahlah, mau gimana lagi. Ya udahlah, tidur-tidur aja. Kita tunggu aja pandeminya sampai selesai. Apa itu tindakan kita harus seperti itu? Saya rasa sih enggak. Kita harus berpikiran sekreatif mungkin supaya kita bisa maju dan bisa keluar dari pandemi. Iya, kalau besok vaksin keluar, gitu kan?
Kalau ternyata vaksinnya masih mundur-mundur dan mundur lagi, apakah kita juga mau mundur-mundur dan mundur lagi? Ayo, hari ini saya mau ajak kita semua untuk kita stop negatif, berpikiran negatif akan pandemi ini, berpikiran negatif atas pemerintah kita, berpikiran negatif atas segala sesuatu yang kita negatif. Kita ubah, kita harus berpikiran positif. Hari ini saya selalu memikirkan gimana bangsa kita bisa keluar dari krisis ini. Dengan cara kreativitasan, kuncinya kreatif. Mungkin tadi Pak bilang bahwa memperkenalkan saya, Pak Revano ini pengusaha dari kalangan minoritas. Ya benar, saya minoritas. Secara muka saya minoritas, tapi secara hati saya mayoritas. Yang penting hati kan ya. Muka nggak penting. Muka penting untuk dapat jodoh. Ini ya, muka penting untuk dapat jodoh. Setelah dapat jodoh yang penting hati. Ya, karena saya apa namanya, ingat satu kata-kata mutiara dari salah satu kiai di Indonesia yang selalu bilang, jagalah hati dan jangan konodai. Nah, itu. Jagalah hati dan jangan konodai. Kalau di ayat di kepercayaan saya di Alkitab ada tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Jadi sebenarnya apa yang diucapkan Pak Kiai Ajim dengan apa yang ada di Alkitab di kepercayaan saya itu sebenarnya sama, maknanya sama. Jadi kita sebenarnya itu sama, gitu kan. Jadi kita harus menjaga benar-benar hati. Kita harus waspada dengan hati kita, karena dari sanalah kehidupan kita itu akan berlanjut. Gitu. Jadi hari ini yuk kita memikirkan sesuatu yang positif, memikirkan sesuatu yang kreatif. Saya percaya ketika kita memikirkan sesuatu yang positif dan kreatif, kita akan keluar dari pandemi ini. Biarpun pandemi masih ada, tapi kita tetap bisa eksis. Oke. Memang tidak salah kita hari ini ya. Sekali lagi kosong. Memang kreativitas seberapa jauh daripada manusia. Wah, ini luar biasa. Baik, saya tidak akan menyimpulkan, tapi teman-teman harus dengar dulu. Ada satu narasumber yang luar biasa juga. Beliau adalah tengah-tengah antara Kiai Maman dan Pendeta Revano. Namanya Priest. Priest apa artinya? Pendeta, Priest. Nah, tapi bukan juga Priest. Dia adalah Ustadz Priest. Nah, Ustadz Pendeta. Kita dengarkan dulu. Kira-kira apa dia sampaikan? Silakan, berikan tepuk dulu. Rizky. Apa yang disampaikan Mas Dana mungkin apa namanya ada betulnya. Kalau saya bilang ustaz, saya bukan ustaz. Tapi setelah kita mendengarkan dari saya, rasanya semua sudah diambil beliau-beliau tadi apa yang disampaikan. Tapi satu hal yang mungkin bisa kita sharing ini, satu atau kalau untuk saya berserah diri. Tapi bukan berarti kita tawakal, kita pasrah aja di rumah, kita beramal. Enggak gitu. Tapi tetap kita berikhtiar dan kita menjaga kita sendiri. Karena pandemi ini kita harus menjaga diri kita sendiri supaya yang lain tidak sampaikan. Bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap diri.
Kalau kita sakit, ya kita hindari. Kita berada di rumah, kita berada dengan teman saudara. Jadi buat saya pandemi ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sikapi dengan tawakal, tapi ya kiranya kalau dari sudut pandang usaha lantas kemudian kita hopeless, setiap hari harus ada harapan-harapan baru untuk kita. Jadi walaupun dalam keadaan pandemi memang dampaknya luar biasa untuk kami sebagai pengusaha juga, tapi tetap kami juga memiliki kreativitas, bukan saja untuk diri kita sebagai pengusaha, tapi kreativitas ini kita dedikasikan untuk karyawan-karyawan maupun yang ikut dengan kita. Karena demikian, kalau saya dari sudut pandang pengusaha bahwa saya tidak akan bisa bergerak apapun, tidak bisa melakukan apapun tanpa karyawan-karyawan saya. Jadi kreativitas ini memang harus kita bangun untuk kita dedikasikan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk teman-teman sekitar kita. Nah, dalam pandemi ini juga kita berintrospeksi itu penting, terutama bagaimana kita menyiasati situasi yang tidak menentu, terutama ekonomi. Mungkin tadi kalau Mbak Hilda dengan tangannya sampai gosong bikin lapis legit, juga Bro Rekano istrinya yang hobi dengan kopi. Nah, ini salah. Jadi salah. Memang masing-masing diri kita ini hanya kita yang tahu apa yang jadi kemampuan kita. Itulah yang harus kita keluarkan dalam masa pandemi. Sebagai contoh, misalnya kita punya istri hobi masak, kita tanya, kamu masak yang paling enak masaknya? Kalau saya cuma bisa pecel, sama bisa oseng-oseng, dia udah bikin raja oseng sama raja pecel. Nah, kan gitu. Gimana caranya? Ya bikin dengan online kan sekarang bisa. Kita kasih masukan begitu, artinya ini juga sebagai cara untuk kita bisa bertahan. Saya rasa mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Bahwa saya berharap kehadiran kita ini bisa menjadi kehadiran sejukan buat rakyat Indonesia, dan juga kehadiran kita ini bisa menjadi semakin merapatkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Yes. Saya rasa itu saja saya sampaikan. Assalamualaikum. Betapa sulitnya berperan menjadi moderator. Tiga narasumbernya itu jauh lebih ahli daripada moderator. Jadi menyibukkan